Halo guys, welcome back to my channel. Please dukungannya untuk like dan subscribe. Channel ini berisi tentang berbagai cerita menarik. Terima kasih. Yang pertama cerita dari Mas Fahrizal Ahmad. Jadi ceritanya ini adalah tentang pengalaman horor Mas Fahrizal ini yang biasanya dipanggil Ari pada saat dia ini mendaki sebuah gunung. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2012 di mana Mas Ari beserta teman-teman seorganisasinya sewaktu SMA berencana untuk mendaki Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat itu Mas Ari ini lagi masa ujian akhir semester gitu di kampus dia. Tapi Mas Ari tetap berniat nih untuk mendaki ikut sama kawan-kawannya. Karena memang Mas Ari udah cukup lama lah gitu nggak mendaki gunung. Terakhir kali dia daki gunung tahun 2009. Dan pendakian ini adalah pendakian kedua Mas Ari ke Gunung Sinabung. Nah, singkat ceritanya mereka semua udah sepakat lah kan untuk mendaki di hari Sabtu. Mereka ada 10 orang Pertama Mas Ari, teman seangkatan Mas Ari yaitu Izmi, Hafiz, Leo, Fai, senior Mas Ari Kak Rian, Kak Gus, junior Mas Ari Ucok, Alfi, dan Christian. Udah 10 nih mereka berencana untuk naik Gunung Sinabung ya. Nah, rencananya hari itu mereka pergi hari Sabtu dari Medan jam 5 sore. Tetapi karena Mas Ari dan Izmi temannya itu menyusul jadi dia ini pergi terakhir. Kan masih ujian kan, jadi nggak sama rombongan 8 yang lain lah gitu. Sementara 8 teman yang lainnya itu pergi sesuai rencana Nah, dari Medan menuju ke Kabupaten Tanah Karo itu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan lah gitu. Dan untuk menuju ke jalur pendakian itu masih lagi memakan waktu kurang lebih 45 menit lah. Nah, di kaki gunung pendakian itu adalah sebuah danau, namanya Danau Laukawar. Dan di sini biasanya semua pendaki selalu mendirikan tenda untuk beristirahat. Termasuklah kawan-kawan yang 8 orang Mas Ari ini. Mereka mendirikan satu tenda di sana sembari menunggu kedatangan Ari sama Izmi. Kan mereka menyusul tuh berdua. Dan akhirnya Mas Ari sama si Izmi ini sampailah itu di Laukawar sekitar jam setengah 9 malam. Dan setelah itu mereka baru melanjutkan perjalanan pergi ke puncak, mendaki malam Jalan pada saat itu sepi kali kata Mas Ari. Dan pada saat itu juga Mas Ari sama Izmi kawan itu ya udah bawa perlengkapan seadanya aja Hanya membawa tas mendaki, jaket sama sepatu gunung. Baju yang mereka pakai aja tuh masih baju ujian, baju putih celana hitam. Betul-betul habis selesai ujian langsung cus mereka kunjungin kawannya di Laukawar itu. Dan kata Mas Ari, pendakian ini juga merupakan prepare yang paling seadanya lah gitu. Dah nih kan, melanjutkanlah mereka perjalanan itu. Nah, jam 11 malamnya barulah mereka mulai mendaki. Pendakiannya pada saat itu dipimpin oleh seniornya Mas Ari yang bernama Kak Gus. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama-sama dulu kan. Dan barulah itu berjalan. Sampailah akhirnya mereka sampai di shelter 1 Mereka istirahat bentar. Nah, di sini mereka mulai menggunakan formasi berjalan beriringan. Nomor 1 seniornya Kak Gus yang berjalan paling depan. Ini kalian ingat ya urutannya ya. Nomor 2 si Ucok, nomor 3 Hafiz, nomor 4 Izmi, nomor 5 Rian, nomor 6 Alfi, nomor 7 Fai, nomor 8 Christian, Ari nomor 9, dan yang terakhir Leo. Urutan ke-10. Dan 10 orang nih jalan beriringan lagi tek. Dan sebelum melanjutkan perjalanan Kak Gus nih yang paling pertama tuh bilang, nanti setiap 15 menit kita berhitung ya. Mulai dari aku sampai Leo yang nomor 10 tuh sebut aja nanti barisan kalian. Kata kawan-kawannya, oke siap Kak katanya. Nah, terus Kak Gus bilang kalau nanti pas berhitung angkanya pas ya bagus. Tapi kalau nggak sampai 10, ayo nih kita cari nih, berarti ada yang kurang kan? Kita cari sama-sama. Mana tahu ada yang ketinggal ke belakang. Dan kalau memang ada yang ketinggal langsung teriak pakai kode woi kayak biasanya gitu. Nah, itu kalau misalnya kurang. Tapi kalau misalnya berlebih, diam aja ya. Jangan tengok-tengok belakang, jalan aja terus kata Kak Gus Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya Kak Gus bilang hal kayak gini Hampir di semua pendakian bareng sama Kak Gus ini ya, pasti amanat Kak Gus selalu itu kata Mas Hari. Dan selama itu juga nggak pernah ada kejadian hitungan berlebih gitu selama itu. Semua udah dengar amanat Kak Gus, jalan gitu kan. Mereka lanjut mendaki dari shelter 1 menuju shelter 2. Sesampainya di shelter 2 mereka istirahat lagi. Mereka mulailah kan untuk memakan beberapa logistik. Nah, udahnya kawannya si Ari, Mas Uco ini mau buang air kecil. Dia bilanglah ke Alfi kawannya kan, kawan lah aku mau pipis katanya. Dah pergilah, yuk berdua sana. Tiba-tiba entah kenapa mereka balik di kerongkongan sambil berlari.
ngapa kalian weh, kata gitu kan, ditanyakan kawannya. Habis itu mereka bilang, itu si Ucok tuh lagi mau buang air, aku dengar ada suara daun sama ranting yang kayak diinjak gitu bang, kayak ada yang berjalan gitu. Terus bang, pas aku lihat sekeliling, aku lihat ada sepasang mata gitu menyala mengarah ke arah kami, katanya. Nah waktu mendengar hal itu Kak Gus cuma tersenyum aja Wak. Dia bilang, oh mungkin itu cuma binatangnya Wak, udah nggak usah takut kali kalian, katanya gitu. Tapi waktu Alfi melihat ekspresinya si Kak Gus nih, kayaknya enggak nih, lagi ada sesuatu nih, karena ekspresinya berbeda gitu Wak. Dah lah kan, akhirnya udah baca-baca doa aja. Kita lanjut lagi ya nih ke shelter 3, kata Kak Gus. Nah di sini nih Wak, baru kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Mas Ari pun terjadi. Mereka masih dengan formasi yang sama Wak ya, yang di ke-10 Leo, yang di 9 Ari, yang paling awal Kak Gus gitu ya. Nah waktu lagi jalan ke shelter 3 tuh Kak Gus bilang, hitung, katanya kan. Kak Gus mulai 1, Ucok 2, habis 3, dan seterusnya. Nah tiba di gilirannya Mas Ari 9, katanya kan. Balik ke kawan belakangnya si Leo 10, kata dia gitu. Masih lengkap itu pikiran Mas Ari. Oh ya udah, pas kita deh 10. Tapi Wak, gak lama setelah Mas Ari mikir, oh ya pas ya, tiba-tiba Mas Ari ini mendengar dengan jelas 11 dengan suara yang lirih kali Wak. Langsung lah itu, seketika Mas Ari merinding nih, sama kayak aku padahal siang bolong ini. Tiba-tiba Leo kawannya di belakangnya langsung megang tas si Ari dari belakang, set, digoyangkan ya pelan. Ari diam aja Wak, bingung juga dia kan, apa aku salah dengar tadi ya. Nah karena Mas Ari dipegang tasnya nggak ngerespon, si Leo pun dipukul kepala si Ari di belakang. Ih kau gitu, dipeletok kepala dari belakang. Mas Ari pun mau nengok ke belakang juga lah kan. Betul Wak, waktu Mas Ari ini balikkan kepala yang melihat ke arah Leo kawannya bilang, jangan, udah kok, jalan terus, tengok ke depan, jangan tengok belakang, bilang. Tapi kau dengar kan tadi ada yang bilang 11. Nah Ari yang sambil langsung lihat belakang, lihat ke depan, dia cuman, iya Wak, aku dengar gitu kan. Terus Leo bilang, dia ada di belakang aku Wak, aku nggak tahu dia siapa, tapi langkahnya jelas sekali terdengar sama aku, jalannya agak pincang, katanya. Bilang cepat ke Kak Gus, takut aku, kata Leo. Akhirnya Ari pun bilang lah ke Christian kan, di depannya nomor 8, Wak, Leo ada dengar nomor 11 ini berjalan di belakang dia. Nah ternyata si Christian juga dengar. Iya, aku dengar juga, selalu kau, kata gitu, emang kau aja. Nah adalah bebannya lah ini bertiga ini kan. Tiba-tiba Kak Gus yang di depan bilang, aman di belakang Leo, katanya. Nah Ari, Christian sama Leo pun, mak tahu orang itu Wak. Aman Kak, kata Leo. Tapi Kak, tiba-tiba suara Leo ini terputus Wak. Ragu gitu loh, dia mau melanjutin perkataannya atau tidak gitu kan, nggak boleh langsung dibilang kan. Langsung lah Kak Gus nyaut, dah woy, aku tahu kok, aku juga dengar, kata Kak Gus. Tadi si Ucok juga udah bilang sama aku, dan aku rasa juga semua dengar, kata Kak Gus kayak gitu kan Wak ya. Udah akhirnya mereka semua diam aja nih, bersepuluh ini diam aja Wak. Ya nggak tahu lagi harus ngomong apa gitu. Dan menurut pengakuan Mas Ari, selama Mas Ari ini mendaki sama Kak Gus nih ya, baru inilah terjadi apa yang selama ini dia bilang sebelum menggunakan afirmasi berhitung itu, yaitu kalau berlebih diam saja. Ya betul, diam lah itu mereka 10 semuanya. Udah akhirnya jalan itu Wak. Si Leo pun jalan aja lah dia kan, kayak gimana lagi. Sesampainya di shelter 3, suara langkah itu pun baru menghilang Pak. Mereka beristirahat lah di sana kan. Mereka kembali mengeluarkan logistik. Suasana pada saat itu sangat hening Wak, nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Pada takutan juga semua, tapi kan nggak boleh diceritain katanya di sana kan. Udah aja pas lagi kumpul kayak gitu, Kak Gus bilang, Leo kok mau tukar tempat, katanya Leo di belakang ini. Boleh lah Kak, nggak nyaman aku di belakang itu, katanya. Terus Kak Gus bilang, siapa yang mau di belakang? Izmi kok mau, katanya. Izmi bilang, enggak lah Kak, Leo tukar tempat aja sama Ari, katanya. Ari yang dengar itu terkejut, nggak mau lah aku nggak terlalu takut sebenarnya Wak, tapi aku nggak nyaman aja kalau misalnya di belakang diikuti suara orang padahal nggak ada apa-apa, kata dia, kata si Ari. Terus kawannya Ari, si Fai, tiba-tiba, aku aja Wak yang paling belakang, kata dia gitu. Oke Fai ya, tukar tempat ya sama si Leo, kok paling belakang ya, kata Kak Gus. Oke siap Wak, dah yuk kita lanjut lagi. Dah tukar tempat ya, si Leo tempat Fai belakang si Ari atau nomor 10. Akhirnya pendakian pun dilanjutkan Wak, menuju ke shelter 4 dan merupakan shelter terakhir sebelum puncak. Dan shelter 4 ini disebut dengan Pandan. Nah dari Pandan menuju puncak Sinabung itu harus mendaki bebatuan gitu Wak, bebatuan cadas yang cukup tegak lurus gitulah kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk berhitung. Dan
biar kalian tahu selama itu juga, selama mereka berhitung angka 11 tetap mereka dengar, Wak. 1, 2, 10, 11. Hitung lagi, 1, 2, 10, 11 gitu, masih ada Wak ngikutin mereka dari shelter 3 ke shelter 4. Nah terus apa kabar si Fai? Nah waktu itu Mas Ari ini tahu Wak kalau Fai itu memang orangnya pemberani. Ari pun udah lama kenal dan tahu sifatnya si Fai ini, karena memang Fai ini cukup penasaran lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan alasan dia memilih yang paling belakang itu Ari juga udah paham, dan betul aja memang Wak. Tiba-tiba nih waktu lagi jalan itu, Ri, kata si Fai kan dari urutan 10. Kau tahu yang di belakang ini, si 11 ini, kata si Pai kan, sambil lagi jalan tuh. Nah, terus Mas Ari bilang, lanjut elah Pai, nggak usah gila-gila kau, katanya. Jangan nengok belakang ya, kata si Ari kan. Terus kata si Pai, Wak, udah aku tengok. Ari dengar itu, serius kok Pai? Pai jawab, iya loh, kok masih dengar suara jalannya nggak? Nggak lagi sih. Kok apain dia kok pigi? Kata Mas Ari kan. Terus kata si Pai, pigi, berat kali nih tasku. Mas Ari mikir, matilah dalam pikirannya kan. Berat Wak, tasnya si Mas Fai. Tiba-tiba terdengar nih orang teriak, wah yang paling belakang ganti ya, kenapa? Kata gitu. Ari dan Fai yang mendengar teriakan itu langsung terdiam Wak. Mereka berhenti berjalan tuh. Dan tanpa mereka sadar, mereka udah cukup jauh ternyata tertinggal sama 8 orang yang lain. Terus kata Ari, udahlah Wak, jalan aja lagi yuk, kan kok sama aku, baca doa aja kita, kata Mas Ari kan. Udahlah, Fai teruslah jalan Wak. Dan dia tetap mengeluh tuh, orang tasnya berat kali. Dan Ari juga bingung harus berbuat apa, mau tengok ke belakang aku takut. Dan hal ini juga lah yang membuat mereka tuh tertinggal jauh tuh ke belakang. Nah sadar kalau si Ari sama Fai ini nggak ada di rombongan, Kak Rian, salah satu senior dari si Ari ini, kembali lagi nih untuk melihat kondisi Ari dan Fai yang memang tertinggal ke belakang. Disusul nih sama Kak Rian, ditemani sama si Izmi. Nah pada saat Kak Rian sama Izmi ini sudah bisa melihat Ari dan Fai, tiba-tiba langkah mereka terhenti Wak. Kak Rian langsung balik badan, dia diam gitu di tempat. Pada saat jarak mereka udah deket kali tuh sama si Ari dan Fai, diam deh kan, langsung diturunkannya center. Dah lanjut pelan-pelan aja lah. Fai, kok masih sanggup? Kata Kak Rian. Sanggup Kak, sanggup, tapi berat kali tasku nih. Dah, tinggalkan aja tasmu. Jangan lihat kemana-mana. Kau tinggalkan, kalau lepas tas itu kita jalan lurus aja. Jangan tengok kemana-mana, kata Kak Rian kan. Udahlah, akhirnya Fai langsung ditinggalkannya tas dia di sana. Langsunglah mereka pergi gitu. Nyusul rombongan yang 7 berarti 6 orang di atas itu yang udah jalan di depan sana tuh. Dan di sini Wak, terjadi lagi hal yang betul-betul menyeramkan, di mana Kak Rian, Izmi, Ari sama Faya berempat nih kan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada. Dan di tengah hutan itu mereka terus mendengar suara sesuatu yang berlari. Bukan satu suara tapi kayak suara langkah kaki anak-anak yang lagi bermain kejar-kejaran, tapi nggak ada sosoknya. Dan gak lama setelah itu Izmi langsung melihat sekilas kan ke arah pepohonan di atas. Kalian tahu apa yang ditengok Izmi? Dia kaget, spontan dia berhenti sebentar Wak. Dan hal ini juga dilihat sama Ari. Ari yang memang berada di belakang otomatis juga lah ngeliat ke atas. Kenapa sih kawan ini tertegun ngeliat ke atas? Betul aja, Ari lihat ada 3 kuntilanak sedang terbang mengikuti pendakian mereka itu. Dan yang lihat itu bukan Ari sama Izmi aja, Kak Rian sama Fai pun nengok. Pada saat itu mereka macam mana mau lari, nggak bisa lari. Udah mereka kira berusaha tenang, nggak panik Wak. Bisa kan kalian bayangkan perjalanan kalian ditemani sama 3 kuntilanak yang terbang di atas kalian itu dari pohon ke pohon. Dan udahlah mereka baca-baca doa aja nih berempat nih kan Wak ya. Udah jalan. Sampailah akhirnya mereka sampai di shelter 4. Gangguan dari 3 kuntilanak itu pun menghilang. Singkat cerita mereka pun sampai Wak di puncak ke-10 ini dengan selamat dan langsung menikmati matahari terbit. Dan pada saat itu Kak Gus melarang mereka untuk bercerita kejadian yang mereka alami selagi memang mereka berada di tengah gunung. Kan katanya peraturannya memang itu kan. Sampai mereka pun turun dari gunung. Nah sesampainya lagi di Danau Laukawar tadi Wak, baru si Fai bercerita. Fai yang tasnya berat kali terus tasnya ditinggalin tuh dia bilang lah kan, aku waktu itu penasaran kali mau lihat ke belakang soalnya berisik, terganggu, udah tahu di belakang nggak ada orang, tiba-tiba ada suara kertak gitu sambil jalan kayak kaki pincang tuh. Dan akhirnya betul aja ditengok sama si Fai ke belakang Wak. Apa yang dia lihat? Dia melihat ada sosok pria yang sedang tersenyum dan sebelah pergelangan kakinya patah dan dia berjalan seperti menyeret
sebelah kakinya itu. Muka pria itu hancur Wak, kata si Pai. Hancur sebelah ya tapi. Terus yang hancur itu ngeluarin belatung, jelas ku tengok. Terus pas aku kembali nengok ke depan nih Wak, saat itulah tas aku jadi terasa berat, makanya aku senggol si Ari. Dan gak sampai situ aja Wak, biar kau tahu ya Ria, waktu aku nengok ke depan itu, pas tas aku udah berasa berat ini, aku juga nengok ada tangan Ari, tangan di atas kepala kau, yang kayak berusaha ngeraih kepala si Ari dari atas tuh aku nengok, kata si Pai. Dan mendengar cerita itu Kak Rian sama Izmi pun membenarkan sosok itu Wak. Kalian masih ingat kan Kak Rian sama Izmi yang waktu mau menyusul mereka berdua terdiam sejenak tuh Wak? Itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mau ngambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Nah dah lah kan, itulah sharingnya dari si Pai. Dan menurut Kak Gus nih suara langkah anak-anak bermain kejar-kejaran yang mereka dengar itu adalah suara orang Bunian katanya Wak, yang penasaran dengan kehadiran mereka bersepuluh ini. By the way juga menurut Mas Ari, cerita orang Bunian itu memang biasa Wak didengar di Gunung Sinabung. Dan gak orang Bunian itu aja, kuntilanak yang nemenin mereka tuh, aku kuntilanak ketiga itu, mereka ini juga penasaran sama si gerombolan bersepuluh ini. Karena apa? Karena sosok angka 11 yang mengikuti mereka sejak di tengah perjalanan menuju shelter 3. Kuntilanak ini penasaran sama setan belakangnya. Habis itu mereka berempat yang diganggu. Bisa nggak kalian bayangkan tuh? Padahal bersepuluh ini diganggu semua. Tapi untungnya lah ya kawan-kawan Mas Ari beserta Mas Ari yang selamat itu naik turun gunung. Dan dari cerita ini juga kata Mas Ari ini merupakan pengalaman terhoror yang pernah dia rasakan. Dan aku waktu membacanya tuh kayak zrrrn, kalian aja pasti merinding dengar ini kan. Kalian bayangkan lah gak satu dua orang yang dengar 11, semuanya. Gak satu orang yang nengok kuntilanak terbang di atas ya, berempat. Gak satu orang diganggu sama orang ke-11 di belakang itu, ada dua si Leo sama Pai. Thank you sekali Mas Ari ceritanya. Dan itulah pengalaman dari Mas Fahrizal Ahmad atau Mas Ari. Terima kasih Mas Ari sudah menambahkan koleksi cerita kami. Kalau kalian punya pengalaman juga yang tidak kalah menyeramkan pada saat mendaki gunung, boleh Wak langsung email aja, nanti kita bacain insyaallah.